tentang vaksin, dia pasti mikirnya ayam potong. Karena dia mikirnya kalau ayam potong dan Iya. ayam kampung nggak pernah divaksin, pasti sehat-sehat Pasti aja. sehat. Dagingnya enak, ya kan? Terus jarang sakit. Tapi ayam potong keseringan divaksin, ya kan? Nyalain petasan di bawahnya mati semua mereka karena kaget. Gitu, ya kan? gunakan huruf lain. Ya kan? Karena ini nanti kalau smart people ini. Smart people otak kotor ya kayak gini nih. Tutup pintunya. Selamat berjumpa kembali di channelnya orang yang paling top di muka bumi. Yang sudah gak asing lagi ya. Bosok. Ya kan gini bos, Anda kan sudah vakum di YouTube sekitaran berbulan-bulan lah. Iya. Tepatnya berapa bulan? Enggak tepat sih. Enggak tepat. Masalah Ya. Enggak tahu, Enggak pernah dihitung. Enggak pernah ngitung. Ngapain ngitungin apa hari yang enggak ada gunanya kan? Yang hitung hari cuma di lagu. Jelas, beliau jelas. Ya, perkenalkan saya Marco dan beliau Nizar Saidan, ya kan, yang punya channel terutama. Enggak usah dikenalin, subscribernya tahu. Masalahnya kita itu enggak selalu subscriber jenengan itu semuanya bodong. Oh iya ya. Iya. Kok tahu emang udah pernah ngecek udilnya semua satu-satu? Kok tahu bodong? Bisa jadi bodong. Kan sampean juga gak ngecek mereka bodong atau enggak. Memang. Oke, subscriber bodong maksudnya ya kan enggak ya, kita ambil yang subscriber setia aja lah. Iya. Ya, untuk subscriber yang setia menemani yang selalu nonton ya kan. Padahal nggak penting juga untuk ditonton. Sayang sekali kuota Anda kalau semisal nonton konten nggak penting seperti ini. Tapi nggak semuanya menganggap kontennya nggak penting lah. Ya, kalau kontennya nggak penting nggak masalah. Nggak penting. Iya. Orangnya yang terutama yang lebih nggak penting lagi. Orangnya jelas. Ya. Oke. Masih masa pandemi ini, Mas. Ya, tapi pandemi ini nggak ada pandemo ya. Tapi di konten jenengan apa di channel jenengan ini kalau merokok nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bebas ya. Soalnya hak asasi ya. Kok. Mau ngerokok, mau jungkir wale, mau kepalanya di kaki, kakinya di kepala, mau ngomong Peter Pan terserah. Ngomong-ngomong masalah rokok, ini ada yang mengatakan rokok ini obat COVID. Ya terserah yang mengatakan toh. Terserah yang mengatakan. Iya. Tapi secara naluri ya. Kok naluri sih? Secara logika dan masuk nenggone argumen jenengan. Menurut jenengan ini masuk akal gak? Ya masuk akal bagi mereka yang percaya dan yakin. Intinya seperti itu. Saya bilang kopi ini juga obat COVID. Bagi mereka yang yakin dan percaya pasti itu juga terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau mereka yang banyak analisanya, masa kopi jadi obat COVID? Kopi kan kandungannya cuma sebuah kopi sama gula saja. Bagi mereka yang kebanyakan menganalisa, ya nggak mungkin bisa jadi obat. Bahkan mau divaksin sekalipun juga nggak bakal jadi obat kalau mereka nggak percaya. Anda mendengarkan yang kami bicarakan. Jika Anda subscriber yang smart, yang bisa jadi Anda adalah smart people-nya Om Deddy. Bisa jadi loh, bisa jadi. Tapi rata-rata bukan smart people-nya Om Deddy, tapi rata-rata yang mengaku smart people-nya gitu. Mengaku smart people-nya, mengaku fansnya. Yang mengaku banyak, ya. tapi yang benar-benar smart people itu jarang sekali. Masuk akal. Itu kenyataan. Berarti 12 juta subscribernya Om Deddy yang botak itu belum tentu smart people. Tapi yang ngaku smart people banyak. Masalahnya satu, kita lihat banyak sekali postingannya Mas Deddy ini kan. Om Deddy ini banyak sekali yang Kadrun juga banyak di situ kan gitu. Yeah. Tadi wajar kan gitu. Jadi yang smart people mungkin sebagian kecil lah. Yang mengaku smart people banyak. Kadrun ini konteksnya kemana ya? Nggak tahu lah. Oh gitu, bebas ya. Ya pokoknya yang penting argumen dia yang paling benar di dunia ini itu Kadrun. Oh, hanya mempercayai satu sudut pandang.
Iya, itu kadrun. mungkin. Jelas ya. Maksud kadrun di sini adalah orang yang hanya mempercayai satu sudut pandang dan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Catat. Oke. Selanjutnya, ini ngomongin masalah yang tadi kita mulai dari kopi, vaksin yang sudah dihadirkan. Ya. Ini kan banyak argumen yang ada di media sosial, mulai dari kemarin itu anggota DPR yang saya itu kalau harus bayar denda 5 juta saya bayar. Iya, karena duitnya banyak. Hah? Duitnya banyak. Kalau duitnya banyak kenapa cuma 5 juta? Nah, kan kalau misalkan didendanya 5 juta, makanya dia mau bayar. Tapi kalau orang-orang miskin mau didenda 2 juta, 300.000 loh, mereka gak bakal mau. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan. Ya tergantung siapa yang ngomong gitu aja. Gitu. Kapasitasnya kan gitu. Berarti wajar. Kalau dia bilang 5 juta itu kan hal yang kecil banget. Oh gitu. Harusnya nggak perlu ngomong 5 juta ya, harusnya 100 juta ya. Itu juga hal kecil banget. Kenapa cuma 100 juta? Kenapa iya, orang dia kampanye aja habisnya MM-an kok mau didenda 1 juta. Harusnya nggak cocok lah. Nggak relevan ya. Iya. Semacam itu. Tapi ada mungkin saya ambil titik positifnya karena mungkin argumen yang disampaikan itu beberapa hal tidak melulu tentang penolakan, tapi condong ke penanganan vaksin ini itu terlalu banyak tangan. Ya kalau itu mungkin dia mau membongkar mafia-mafia vaksin. Kita kan nggak tahu. Mereka berbicara seperti itu ada embel-embel di belakangnya atau punya target di ke depannya dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu. Karena dia yang bicara pasti dia yang paham apa maksudnya kan. Ini kan kayak semacam pancingan itu. Iya. Wajar kan media tuh. Iya. Bebas. Tapi itu relevan nggak untuk keadaan saat ini? Yang saya kalau menurut saya ini agak kurang relevan karena berada di media, ya kan, seolah-olah dia mau show off sesuatu, ya kan. Tapi dengan keadaan yang saat ini, yang seperti itu, ya mungkin saya bisa bilang agak keterlaluan. Kalau keterlaluan ya enggak. Cuma kalau ditiru orang itu kan berbahaya. Misalkan gini ya, saya mengatakan saya kebal dengan virus. Karena orang-orang di sekitar kita belum tentu mereka semua kebal dengan virus. Saya bisa menjaga diri saya sendiri, tapi saya tidak mungkin bisa menjaga orang-orang di sekitar saya. Saya nggak pakai masker nggak masalah. Mungkin karena imun tubuh saya tinggi, cukup kuat, ya kan. Tapi orang-orang di sekitar kita, mereka yang mungkin gampang stres, terus jarang olahraga, ya kan, fisiknya pun lemah, terus dari keterbatasan ekonominya, terus mereka banyak mikir, terus jadikan makanannya kurang bergizi dan lain sebagainya. Mereka ya kalau misalkan mengikuti orang-orang yang mungkin gizinya cukup, imunnya tinggi dan lain sebagainya, itu kan nggak mungkin bisa tuh. Menyamainya kan nggak mungkin bisa. Ini ada satu hal yang menarik dari pengadaan vaksin ini. Karena kita tadi sore saya baca Kompas itu ada satu netizen dari negeri jiran Malaysia itu iri dengan Indonesia. Iya, karena kan itu sebenarnya kemarin udah lihat. Jadi waktu Pak Jokowi pertama kali disuntik vaksin, ya kan, langsung Twitter terus orang-orang dari Malaysia itu pada ngomel lah intinya, kan. Macam mana, bagaimana bisa kan gitu. Kok Indonesia sudah sampai, Singapura sudah sampai, karena Malaysia dilewatin kan gitu. Mereka protes. Padahal untuk Anda yang di Malaysia sana yang mengetweet itu, ya kan, tidak semua orang Indonesia mau divaksin. Ironisnya semacam itu. Anda iri, sedangkan orang Indonesia tidak semuanya mau divaksin. Contohnya ibu-ibu DPR itu tadi. Ya. Maksudnya gini loh. Orang Indonesia ya. Pikirannya yang selama ini mereka dapat ya vaksin. Terdapat satu kata tentang vaksin, dia pasti mikirnya ayam potong. Vaksin selalu berhubungan dengan ayam potong. Iya. Karena dia mikirnya kalau ayam potong dengan ayam kampung nggak pernah divaksin, pasti sehat-sehat aja. Sehat. Dagingnya enak, ya kan?
terus jarang sakit. Tapi ayam potong keseringan divaksin, ya kan? Nyalain petasan di bawahnya, mati semua mereka karena kaget. Iya, masuk akal. Ya kan? Masuk akal. Jadi vaksin ini kebanyakan orang Indonesia. Ini kenapa orang Indonesia tidak mau? Untuk Anda yang di negeri jiran sana, Bapak siapa ya tadi ya? Saya mau cek. Banyak, sebetulnya banyak. Iya, cuma ini agak menarik karena kita sama-sama tahu di Indonesia ini kan netizennya luar biasa. Netizen Indonesia sangat luar biasa. Tidak seperti di sana mungkin. Pendapat ini tadi siang keyword saya itu pendapat netizen tentang vaksin. Nah, ini saya ketik. Nah, ini pasti banyak ini. Kita ngomongin masalah ini. Nah, ini detik bukan. Malaysia. Kompas ini. Kompas. Nah, ini saudara siapa ya? Saya agak ya kasihan juga, mungkin beliaunya sangat berharap untuk dapat vaksin gitu kan. Iya, gara-gara ngelihat Pak Jokowi divaksin emang. Jadi Abang Baim, ABG Baim, @Ibrahim Matisa. Nah, ini coba orang bayangkan dalam vaksin COVID-19. Jadi ini contoh-contoh yang mengaku smart people. Ini maksudnya ya, maksudnya. Jadi beda kan antara smart people dan yang mengaku smart people. Botaknya aja mirip ya. Tadi kenapa saya bilang mengaku smart people? Yang pertama ya kan, HP-nya smart. Katanya mau wawancara, tapi nggak punya bahan. Semuanya nggak disiapin, profesionalitasnya nggak ada. Ini yang ngakunya smart people, ya kan? Ini HP-nya smart, tapi sayangnya otaknya. Catat ya, HP-nya smart. Padahal HP-nya kayak gini. Gara-gara HP smart itu jadinya otaknya nggak ada gunanya. Makanya loh, ya kan ini langsung ditutup kan? Untuk Anda, padahal itu bahan. Untuk Anda, ya kan? Untuk Anda yang HP-nya smart, silakan ganti HP Anda supaya yang nggak smart supaya bisa dibilang smart. Gitu aja udah. Kadang-kadang gini juga. Orang gara-gara punya HP smart ya kan, smartphone, dia segala sesuatunya segalanya bisa diakses dari smartphone-nya ya kan. Dan ternyata yang diaksesnya adalah berita-berita hoax. Ya kan, nanti ada suntikan vaksin dari pondok terus masuk ke rumah sakit semuanya dan lain sebagainya seperti itu, padahal itu kan bukan vaksin corona dan lain sebagainya. Enggak selalu. Kan gitu. Tapi gini, saya pernah berbicara dengan orang pasar. Ya, orang pasar. Terus saya bertanya, "Mas, pernah enggak kayak merasakan gejala-gejala kayak gini?" Dan jawabannya, ya. Saking ekstrimnya, ya kan, orang ini tuh sampai mencium boleh sebut merek ini, Baiklin tuh menyengat banget baunya, pemutih pakaian itu menyengat banget sampai nggak ke bau. Aslinya kopi juga menyengat. Iya, cuma nggak ke bau. Jadi kalau boleh dibilang indikasi terjangkitnya COVID itu di lingkungan kita sangat banyak. Tidak semuanya mau periksa karena faktor kalau semisal periksa nanti banyak sekali protokol yang harus dilakukan. Yang pertama, dan yang paling menggembar-gemborkan itu kan media. Jadi kan orang itu ada paranoidnya lah. Ya jelas takut. Pertama jelas takut, apalagi orang kampung kan, orang desa. Tapi intinya sih gini Mas, sampean tanya nggak keseluruhan. Jadi pernah nggak mencium gejala-gejala seperti itu. Itu sampean tanya harusnya gini sekalian. Itu pernah nggak sebelum saat-saat terakhir ini, pernah nggak tahun-tahun sebelumnya atau berapa tahun yang lalu
mengalami kejadian seperti itu. Masuk akal. Tapi saya nggak sampai di situ karena yang saya tanya bukan satu orang. Makanya saya bilang bisa dibilang di lingkungan kita itu banyak yang terdampak. Itu karena yang saya tanya itu secara random itu ada sekitar 10 orang dan jawaban mereka sama. Ya kan? Ada yang 1 hari sembuh, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Tergantung imunitas ternyata ya, Bang. Iya. Dan rata-rata mereka yang nggak periksa malah sembuh. Nah kemarin itu waktu itu sepak bola Ibrahimovic, Neymar itu kan juga kena kan 3 hari sembuh. Iya. Langsung main bola lagi. Iya. Nah, kan udah Terus relevansinya itu gimana Mas? Menurut jenengan? Kenapa sampai seheboh ini padahal kita sama-sama tahu sama kayak demam berdarah, segala macam malaria dan segala macam penyakit yang dulu belum ada obatnya. Toh tidak terlalu mengurangi populasi penduduk secara signifikan. Kalau angka kematian dari dulu sampai sekarang ya sama. Kalau aku bilangnya sih sama aja. Setiap hari pasti ada orang mati ya. Itu aja selesai kan. Apalagi musim-musim waktu kayak gini kan, pergantian musim cuaca kan di Indonesia nggak bisa diprediksi. Di dunia lah malah. Ya kan semakin kesini kan cuaca semakin tidak bisa diprediksi. Ya. Kalau misalkan musim kemarau itu dari bulan apa sampai ke berapa, sekarang kan nggak tentu. Masuk akal. Berarti kedepannya bisa dipastikan bahwasanya ini akan menjadi seperti penyakit-penyakit pada umumnya yang dulu tidak ada obatnya. Ya, dan sekarang dan mungkin akan beberapa tahun kemudian ini corona itu tetap ada, tapi obatnya pasti sudah ada. Kalau obatnya pasti ada, seperti flu itu kan dulu juga gak ada obatnya. Sejarahnya kan gitu. Flu itu dulu juga gak ada obatnya, ya kan. Terus orang-orang juga pada karena flu itu kan kalau orang Jawa bilangnya kan nanti sebelum flu pasti katisen, demam, ya kan. Nah, yang imunnya nggak kuat, ya kan, juga sama aja meninggal juga. Masuk akal. Terus ujung lama-lamanya ada kan nanti merek obat flu di apotek terdekat, bahkan di toko kecil itu ada merek obat flu. Nanti mungkin kedepannya mungkin kedepannya juga bakal ada ditulis juga obat untuk corona. Tapi yang jelas obat-obat yang kita temuin di toko, di warung-warung itu kan mereka sudah disclaimer dulu bahwasanya meredakan, bukan mengobati. Memang meredakan flu. Tapi orang desa, orang kampung itu dia bilang ini obat untuk ini obat untuk ini. Berarti sejatinya obat nggak ada fungsinya dong? Bukan masalah nggak ada fungsinya, dia ada fungsinya. Ada fungsinya. Tapi tergantung diri kita juga percayanya di sebelah mana. Itu. Jadi tingkat kepercayaan itu lebih tinggi daripada obat kan gitu. Sebagai contoh paling gampang misalkan ada si A sama B ya kan. Si A menganggap bahwa obat merek X gitu, ya kan. gunakan huruf lain. ya kan. Ini kan nanti kalau smart people otak kotor ya kayak gini nih. Bisa gunakan obat huruf lain lah. Enggak tahu ya gitu. Kenapa enggak gitu loh ya? Nah nanti kan gini. Oh iya. Makanya jangan dipotong dulu. Gitu. Tonton sampai selesai. Oke ya, siap. Jadi ya si A ini menganggap bahwa obat X ini obat paling mujarab yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Ya kan? Tapi si B tadi ternyata enggak, si A ini enggak ada efeknya. Dia lebih percaya dengan si Y ini, obat bermerek Y ini, Y ini. Ya kan? Itu lebih mujarab. Karena waktu sama-sama sakit dengan gejala yang sama, si A ini minum obat si X tadi langsung sembuh. Lalu si B dikasih obat si X tadi ternyata nggak sembuh. Lalu dibalik waktu obatnya penyakitnya sama, si B tadi meminum obat Y dan si A dikasih obat Y, ternyata si A nggak bisa sembuh, si B bisa sembuh. Itu ini ilmiah ya? Iya, ini ilmiah. Masuknya di treatment ini masuknya di mana ya? Ya di belief system, berarti sistem kepercayaan. Yang mana yang lebih dia percaya, yang mana yang lebih dia yakini. Berarti kopi ini tadi bisa jadi obat COVID kalau kamu yakin. Lalu bagaimana dengan vaksin?
tanda kutip. Yo, makanya intinya salah satu yang pertama ya kalau aku lihat itu salah satu syarat untuk kita bisa keluar negeri gitu aja. Oh, masuk akal. Nah, masalahnya orang di luar negeri kalau kamu belum disuntik vaksin corona nanti ini masuknya kenyamanan lingkungan aja lah. Sebagai contoh paling gampang ya kan, kadang ada orang bilang anakku nggak saya vaksin, nggak saya imunisasi dari bayi sampai sekarang, nyatanya anakku nggak kenapa-napa. Oke. Ada orang seperti itu kan. Orang-orang kampung kan banyak toh. Banyak. Masa orang Indonesia juga nggak 1-2. Iya. Indonesia itu Jutaan. Ratusan juta loh malah. Dari pikiran yang satu dan pikiran yang lainnya itu jelas berbeda. Jadi orang itu yang satunya vaksinnya lengkap, ada polio dan lain sebagainya, campak dan lain sebagainya. Jangan gara-gara vaksin campak kamu tercampakkan nyalain vaksin ya. Lain cerita jika anda dicampakkan itu bukan campak yang sebenarnya. Nyalain vaksin kan gitu. Vaksin itu kan bisa dikatakan penguat imunnya toh. Imun itu kan vaksin itu bisa dikatakan suntikan untuk penguat imun untuk menahan virus yang ditentukan. Misalkan kayak virus polio dia kan pakai vaksin polio itu kan. Nanti virus campak dia pakai vaksin untuk campak sendiri kan berbeda-beda kan. Beda-beda. Kan gitu. Jadi misalkan ini COVID ya pakai vaksin Sinovac itu untuk memperkuat imun menghadapi virus COVID-19 kan gitu. Memperkuat imunnya. Tapi ini banyak variannya Mas. Jadi saat ini itu ada beberapa ya bisa dibilang netizen aja lah. Ada beberapa netizen yang meragukan Sinovac, dijadiin bully-bulian bahkan. Karena faktor ini banyak variannya. Dari mulai harga 2 juta sampai harga yang 500.000 itu. Itu tergantung tujuannya di mana atau tergantung siapa yang menjual. Kan atau gitu. Gimana? Misalkan kenapa harganya bisa berbeda-beda? Orang obat ini tes anti kan rapid test terus swab terus itu antigen ya kan atau gimana, kenapa berbeda-beda juga harganya? Nah ini saya juga kurang mengerti masalah hal ini, makanya padahal banyak sama kan jadi pertanyaan karena gini loh, bagaimana suatu itu vaksin ya kan dengan tujuan yang sama harganya bisa berbeda-beda gitu loh. Mereknya sama, mereknya berbeda juga. Jadi ada yang Sinovac, ada yang iya gitu. Entah apalah, nggak mau. Masalahnya kalau itu kan gini, belum ada kejelasan sebetulnya. Tapi yang saya tahu sih kabarnya yang terakhir itu gini, makanya jangan termakan hoax itu kan di situ. Kabarnya yang terakhir kan gini, tergantung dia di mana kan gitu. Misalkan katakan daerah terpencil, terus ekonominya di bawah rata-rata, terus kita kasih vaksin yang harganya 2 juta. Kira-kira ada nggak yang mau divaksin di sana? Kan nggak mungkin ada. Kalau mungkin kalau gratis itu kan dari pemerintah. Kenapa bisa gratis? Kenapa ada yang lebih mahal? Kenapa ada yang harganya bisa dijangkau? Kenapa ada yang harganya yang mungkin bisa dikatakan selangit bagi orang-orang di kaum bawah kan? Itu kan kita nggak tahu masalahnya di mana. Karena kita kan bukan orang pemerintahan. Itu aturan dari pemerintah atau memang dia pemerintah itu beli dari sana harganya juga berbeda-beda. Nah, jadi kita nggak boleh langsung memutuskan atau menuduh atau ya justifikasi. Tapi ini ada relevansinya ketika bagaimana ya intinya kan itu tadi tentang dengan tujuan yang sama tapi harganya berbeda. Ya lumrah dong kalau semisal netizen itu meragukan, apalagi ini ada gap gitu antara si kaya dan si miskin gitu loh. Nah, kenapa kamu nggak pernah melakukan antara Ultraflu dan Bluetrade? Sebut merek ya di sini. Sederhana. Iya. Hah? Iya. Kenapa nggak pernah melakukan antara Ultraflu dan Oskadon? Harganya berbeda. Apple to apple kayak Bodrek sama Panadol. Atau sama Paramek. Makanya. Iya ya. Intinya semuanya sama kan. Misalkan obat penurun panas paracetamol itu kan banyak banget. Iya. Kenapa kamu nggak pernah meragukan antara yang A dan B? Kandungannya kan sama loh.
Tapi itu kan harganya nggak terlalu jauh beda. Tapi ini tetap kan aja antara Bodak kalau travel jauh itu. jauh apanya? Jauh bedanya. Iya, kalau masalah beda pasti. Makanya. Ya netizen yang budiman, ini kayaknya Intinya sama seperti gini kok. Kamu beli obat di apotek, ya. Terus sama kamu pergi ke dokter dapat obat yang sama dari apotek. Harganya beda atau tidak? Beda. Ya sudah selesai. Obatnya sama, kenapa harganya berbeda? kenapa itu bisa terjadi? Hah? Apakah Anda pernah ke apotek? Kenapa itu bisa terjadi? Tanya diri Anda. Oke, sekarang kita lanjut aja lah. Kita ngomongin masalah COVID ini nggak ada habisnya. Tapi yang jelas, gini Mas, dari pengalaman jenengan selama ini, selama setahun ini kita mengalami pandemi, bagaimana dampak yang paling terasa sekali di lingkungan? Dampak yang paling terasa sekali, ya banyak sebenarnya kalau di lingkungan. Contohnya apa? Contohnya, ya semuanya kerjaan sebetulnya. Hampir semua orang itu mengeluh tentang pekerjaan. Kalau itu sepertinya Enggak semua di lingkungan, di seluruh Indonesia, mungkin bahkan di seluruh dunia. iya. Kan gitu. Tapi yang paling saya rasakan itu adalah ini Mas. Andai kan anak sekolah itu masuk, itu masuk saja loh ya. Kalau yang lain semisal warung apa ditutup jam 7, oke gak masalah. Tapi sebetulnya masalah semua. Nggak ada yang nggak masalah. Oke, kita kesampingkan loh maksudnya. Oh, kita kesampingkan. Kalaupun ini anak sekolah ini masuk, itu sudah sangat mendorong ekonomi. Karena apa? Ketika anak sekolah pasti butuh uang jajan. Orang tuanya pasti berpikir bagaimana cara mendapatkan uang dan lain sebagainya. Pokoknya di sini pasti akan menjadikan pertumbuhan ekonomi itu semakin cepat anak sekolah saja. Salah. Karena apa? Kemarin ya kan saya jaga toko meskipun apa namanya cuma berapa hari. Itu ketika waktu itu ada anak sekolah masuk, ya kan percobaan anak sekolah masuk yang waktu itu selang-seling itu sudah sangat berbeda. Walaupun bukan anak sekolah yang membeli loh ya. Itu kayak apa ya? Hampir terasa seperti apa namanya dimensinya atau auranya itu lain gitu loh. Sekarang kan gini tuh, misalkan anak sekolah disuruh masuk, ya anak sekolah disuruh masuk, rata-rata anak sekolah itu usia main-main, ya mereka pasti bergerombol, ya kan, selesai, kalau bergerombol katanya kan nggak mematuhi protokol, kan cuma gitu, betul. Kalau sudah nggak mematuhi protokol ya penyebaran virus itu kan semakin cepat. Makanya kenapa anak sekolah nggak boleh masuk? Ya sebetulnya dia cuma itu aja. Oke, tapi ini kalau kita ngomongin masalah anak sekolah, kita lanjutkan. Ini ngomongin masalah vaksin, terus corona dampak sosialnya, terus lari ke anak sekolah ini kan. Nah, ini yang paling ini tentang keresahan kan. Iya, ini tentang keresahan. Ini tentang keresahan. Jadi saya kan punya adik nih, masih SD. Ya. Ini dampak psikologi buat anak, ya kan? Ketika nggak masuk sekolah, condong main-main, ya kan? Terus ketika dia harus daring dan segala macam, ketika dia daring ternyata gurunya nggak online, rasanya nggak efektif banget itu. Kalau masalah efektif memang jelas nggak efektif. Oke, nggak efektif. Kalau nggak efektifnya itu dari mungkin kemampuan masing-masing siswa, oke lah. Terus ini masuknya di lembaga sekolah yang kurang begitu, ya kita nggak mau menyebut lembaga sekolahnya kan, kurang begitu, ya ini untuk umum aja ya, kurang begitu peduli dengan keadaan ini untuk lebih mengoptimalkan. Karena keterbatasan ini pasti kan harus ada maksimalnya, harus seperti apa. Nah, sebenarnya kan dari siswa kan. Dari siswa.
Dan kebetulan beberapa teman saya itu seorang guru dan mereka malah pusing gara-gara disuruh daring. Lebih enak tatap muka katanya. Jelas, saya nggak perlu bikin soal. Ya kan langsung di LKS ada, kita langsung jawab bareng-bareng. Oke. Lebih efektif. Mereka yang guru pasti mengeluhnya seperti itu. Banyak sekali yang seperti itu. Pengennya sekolah masuk, ya kan? Padahal kan kalau kita sebagai wali murid, katakan kita sebagai wali murid, kita lihat, ya kan? Lihat katanya bilangnya kan gini, enak guru, nggak kerja dibayar. Iya, betul. Betul. Padahal mereka lebih pusing bikin daring sebetulnya. Saya tahu. Materi-materinya susah, nanti diketik terus dikirimkan ke WA-nya anak-anak satu-satu. Itu yang pakai WA. Belum lagi yang pakai aplikasi. Nah, makanya. Nah, nanti di situ jawab semuanya. Dia koreksi satu-satu lagi. Lebih susah. Oke. Oh, ini masuknya itu masalah teknis kita kesampingkan bahwasanya masing-masing dari beasiswa juga pengen masuk juga. Iya, sama-sama. Tapi karena kalau mereka sama-sama pengen masuk kan, terus masuk ya kan, nanti ujung-ujungnya apa? Kita tahu sendiri, kita semua pernah sekolah kok, Indonesia, Bro. Kita pernah sekolah. Bapak Ibu keluar dulu ya, nanti di sini belajar. Nah, nanti saya kasih ulangan dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Ngumpul jadi satu. Nggak terkendali ya. Oke, itu kita kesampingkan masalah teknis. Yang paling meresahkan di sini itu adalah masuknya apa ya? Gini, agak susah menjelaskan karena faktor ini anak ini sudah melakukan, semisal ada ya HP sendiri, kuota sendiri kan. Oke, gak masalah itu. Tapi untuk Anda guru-guru yang karena ini lagi pandemi ya diterima, tapi tolong maksimalkan karena percuma anak juga bayar sekolah, ya kan. Saya tahu gaji Anda juga tidak terlalu banyak kecuali yang PNS. Tapi setidaknya lebih dioptimalkan lagi lah. Ya kan? Jangan sampai ini menjadi nanti ada omongan guru dibayar kok kayak gini. Ya, elektabilitas guru dipertaruhkan di sini. Sekolahannya juga. Nanti lari lagi ke Dignasnya bagaimana. Nanti akan ya rantainya nggak akan putus. Gitu loh. Maksudnya jadi intinya kita kurang kesadaran yang pertama, ya kan. Kita kan sudah masuk bisa dikatakan kan digitalisasi kan. Semuanya harus serba digital, belajar harus serba digital. Bahkan duit pun sekarang digital kan. Nah, di situ kan sebetulnya orang Indonesia, bukan orang Indonesia, kita sendiri lah ya, belum siap untuk masuk ke dunia itu. Dan hari ini kita dipaksa karena faktor pandemi. Betul, itu kita dipaksa benar-benar untuk menjadikan itu. Dari pandemi ini kenapa sampai bahkan duit cash, cash secara fisik ya. Itu kan sampai hampir bahkan ada beberapa yang ekstrim itu sampai bikin disinfektan di baskom, terus sekali dapat duit celukin. Itu ada yang seperti itu, dia bawa pinset dan itu relevan loh. Iya. Kan? Ada yang seperti itu. Jadi mikirku ya karena saking takutnya, ya kan. Makanya saya bilang dari awal tadi kan, mungkin kita boleh kebal dengan virus tapi tidak dengan orang sekitar. Mungkin kita bisa menjaga diri kita tapi tidak dengan orang sekitar kita. Bagaimana cara kita menjaga orang-orang sekitar kita? Makanya kita patuhi protokol kesehatan itu aja. Bukan untuk diri kita tapi untuk orang-orang sekeliling kita. Kita masalahnya orang Indonesia. Ada timurnya harus ada kan. Ada timurnya ada, akan tetapi luar biasanya netizen, kita nggak ngomongin masyarakat pada umumnya ya. Netizen ini ya, yang selalu terhubung dengan internet. Ya kan? Yang saya lihat itu sok-sokan. Ya merasa diri paling bener lah punya. Dan bahkan mereka itu banyak yang sengaja bikin berita palsu, disebarin, ditunjukin ke temennya takut, terus disebarin lagi, terus sampai kemana-mana. Itu netizen hebat yang ngakunya smart people. Anda merusak elektabilitas Om Deddy Kobuser.
yang mengaku smart people tapi ternyata tidak smart. Luar biasa. Obrolan malam ini nanti akan kita lanjutkan lebih intens lagi, ya kan? Lebih intens lagi dengan pembahasan yang lebih luas. Kita akan ngomongin bagaimana kedepannya Indonesia di tahun 2021. Jadi ini sebetulnya podcast apaan? Ramalan? Oh enggak. Ini kita enggak ngomongin ramalan. Untuk Anda yang di luar sana meramal 2021, Anda kata Om Deddy loh ya, itu seperti tong sampah. Dari sekian kemungkinan Anda ambil satu atau Anda sebar atau Anda taruh di tong sampah itu dan pasti ada kemungkinan satu itu terjadi. Jangan lakukan itu, please. Ya. Kita ngomongin masalah 2021 pada tingkat yang kemungkinan dan hal positif. Kita nggak ngomongin masalah ramal-meramal ya, tapi lebih ke hope, harapan. Gitu. Dan kemungkinan harapan itu kan nggak boleh dong ketika kita berharap sesuatu tapi hal itu tidak mungkin. Harus ada clue-cluenya supaya itu menjadi mungkin. Makanya anehnya orang Indonesia itu satu sebetulnya, kalau ramalan selalu percaya, ya kan? Apalagi ramalan yang buruk, masuk akal. Kenapa nggak mereka bikin harapan-harapan yang baik, terus mungkin menulis sebuah afirmasi, sebuah doa yang mungkin 2021 mau mereka capai? Kenapa nggak seperti itu? Kenapa malah milih itu ramalan dari ini Mbak A, Mbak terus si Kak Su yang ngomong sama malaikat. Halo malaikat. Untuk Anda yang percaya hal semacam itu, segeralah bertobat. Oke, kita lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Tapi kalau Deddy Corbuzier bilangnya 3, 2, 1, close the door. Tutup pintunya.